Baik, selamat malam. Kali ini gue akan sedikit sharing lah untuk tugas neural network ini. Sebenarnya tugasnya simpel aja kalau dari pemahaman gue. Ya pertama kita bikin neural network yang bisa regresi untuk data yang non-linear. Terus datanya ya cukup banyak lah, sekitar 200 data atau lebih. Terus datanya masih dibagi jadi data latih dan data uji. Terus pakai library TensorFlow. Untuk jumlah node, jumlah layer, fungsi aktivasi, pilih sendiri. Jadi kali ini adalah tentukan bagaimana model yang memberikan performa RMSE yang terbaik. Dari sini gue pakai Kaggle ya, karena menurut gue enak aja lah. Dan kebetulan Jupyternya TF belum bisa dibuka, masih error sampai sekarang. Oke, lanjut aja kita import library penting. Ya sebenarnya ini standar aja sih, pasti ada TensorFlow, ada NumPy, dan semacamnya. Untuk ini lebih ke dia pemilihan fitur atau regresi polinomial, lalu ini untuk bagi data, yaitu data train dan data test. Lalu ini ada mean square error. Ntar di akar hasil dari mean square error jadi RMSE. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasi dari matplotlib. Sebenarnya kita pengen bikin lebih ke grid aja sih, untuk biar enak lah ngelihatnya nanti. Nanti di akhir bakal tahu. Untuk gridnya dibentuk seperti garis-garis terputus gitu. Lalu kita generate data sintetik yang non-linear dengan jumlah n sama dengan 200. Nah, di sini sebenarnya kita pengen bikin fungsi dulu, fungsi def. Def ini isinya ada, kita bakal masukkan n data sama dengan 200, terus noise ample ini maksudnya adalah dia semacam faktor pengali gitu agar si noise-nya dapat terlihat dengan jelas karena memang sedikit bergeser. Terus ada di sini random seed. Ya sebenarnya random seed itu adalah semacam faktor random lah untuk memvariasikan dari tinggi L-nya itu. Terus kita return X dan Y. Nah setelah itu kita bakal masukkan lagi untuk n datanya karena belum didefinisikan di luar def. Sini ada X orig dan Y orig. Sebenarnya ini cuma penamaan aja sih. Ntar returnnya ini juga sama. Udah, habis itu ada kita pre-processing data pakai polynomial features. Nah, di sini kita bakal buat polynomial features terlebih dahulu. Definisikan aja untuk fungsi polinomial adalah poly. Ya seperti ini. Untuk degree ini sebenarnya mencari apa ya istilahnya? Mencari dia tuh pangkat berapa gitu fungsinya. Untuk bias ini kita nggak include karena kita pengen bikin sesederhana mungkin dulu. Nah, setelah itu kita bakal split data. Split data ini sebenarnya kita bakal bagi 70-30 aja. Jadi sebenarnya kalau di split data ini kita mendefinisikan 4 variabel sekaligus. Nah, sebenarnya ini udah masuk di paket ini sih. Jadi berikut adalah fungsinya. Nah, untuk test size ini adalah berapa sih yang mau dipakai untuk tes. Berarti kan kalau misalkan tes size 0,3 atau 30%, sisanya yaitu trainnya 70%. Kalau kayak gitu. Kalau kita run dulu sebenarnya. Run. Nah, di sini bakal terlihat bahwa data yang ada sudah dibagi 3. Sorry, sudah dibagi 0,3 untuk ini dan 0,7 untuk yang train. Nah, sekarang kita akan nge-build dan training si model neural network. Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin dulu sedikit lah
untuk modelnya. Jadi si model pertama ini aku pengen bikin ada satu hidden layer dan 10 node. Untuk fungsi aktivasinya adalah fungsi tan hiperbolik. Jadi kurang lebih untuk gambaran seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini tuh sebenarnya ada 3 layer. Pertama ada input layer, ada hidden layer yang dimaksud yang berjumlah satu saja. Lalu ada output layer. Output layer ini sebenarnya ada fungsi aktivasi linear dan hasil outputnya. Nah, terus di sini tuh kalau misalkan kita zoom out, kan tadi aku mau untuk nodenya itu hanya 10 biji. Jadi kurang lebih ntar gambarnya seperti ini. Ada 10, ntar sampai H10. Kalau misalkan kita mau 16, ya tambahin lagi 6 gitu. Untuk inputnya kenapa X dan X kuadrat, sebenarnya ada tadi di fungsi def-nya. Di def itu kita misalkan seperti itu. Lalu kurang lebih gitu aja sih untuk gambaran umumnya dari model neural network yang ingin aku buat. Nah, oke. Sebelum itu kita akan buat fungsi callback dulu. Sebenarnya fungsi callback ini adalah uh, dia sebagai pembatas aja sih. Nah, lalu ada model pertama. Model pertama yaitu terdiri dari satu hidden layer dan 10 node. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, jadi kita lihat di sini ada input layernya. Input shape-nya 2 seperti yang dijelaskan di diagram sebelumnya. Lalu dia ada hidden layernya 10 biji. Sorry, 10 node. Lalu ada outputnya dengan activation linear. Untuk optimizernya, alat untuk mengoptimisasinya namanya RMS prop. Untuk fungsi lossnya MSE. Oke, setelah itu kita tambahkan dikit lagi. Nah, kita tambahkan tadi early stopping yang tadi kita masukkan ke sini. Lalu ini adalah sebenarnya Y hasil prediksi untuk 30% sisanya yang tadi. Nah, lalu ini ada fungsi RMSE. Di sini kita pakai NumPy untuk membuat square root dari hasil mean square errornya. Lalu bisa di print. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk model yang kedua juga tidak jauh berbeda sebenarnya. Jadi mungkin bisa semacam di Nah, di sini untuk sedikit penjelasan aja, aku variasikan dari si nodenya ini ada 16. Lalu fungsi aktivasinya aku ganti juga jadi relu. Setelah itu optimizer aku ganti jadi Adam optimizer. Dan sisanya nggak ada yang diganti. Ini persis sama. Oke, karena sudah set semua, bisa di run dulu untuk ini. Mungkin akan makan sedikit waktu. Nanti kalau sudah jadi, akan ada di sini hasil neural network yang sudah di training. Kalau nunggu kayak ginian bisa sambil ngopi dulu sih. Ngopi, ngeteh, atau kemana gitu. Karena emang rada lama aja.
sudah jadi untuk model pertama, dan model kedua sudah jadi. Di sini kita bisa lihat kalau model pertama yang hanya dia ada 10 node saja dan dia pakai aktivasi Tanha mencapai hasil RMSE 4. Lalu untuk model kedua ini dia hasil tesnya itu agak lebih ngaco sih, 23. Nah, makanya sebenarnya karena ada dua nih, kita bakal menentukan mana model yang terbaik. Ya sebenarnya kalau udah kelihatan kayak gini mah, oke-oke aja kita bisa langsung masukkan gitu ke variabel yang dibutuhkan. Cuma di sini aku mau agak canggih dikit, jadi kita pakai fungsi if aja untuk menentukan mana yang terbaik. Jadi ntar bakal ada semacam kita pakai fungsi if. Nah, if RMS1 lebih kecil dari RMSE2. Kita masukkan fungsi else juga. Lalu kita bisa print untuk dari fungsi else ini. Ya udah ketebak sih sebenarnya. Cuma ya udahlah nggak apa-apa. Nah, sekarang kita gunakan untuk data asli. Nah, sekarang tinggal visualisasi. Kita pakai XY scatter aja untuk diagramnya. Ini fixed size sebenarnya adalah dia ukuran dari si kotaknya nanti. Terus kita bakal sedikit sortir lah untuk si nilai X pada XY scatter ini. Jadi ntar biar X-nya berurutan kurang lebih. Lalu sisanya hanya plotting saja dengan fungsi yang ada. Lebih kayak gini. Nah, untuk hasilnya seperti ini, ya memang kalau dilihat dari sekilas itu seperti kurang aja gitu. Terutama untuk bagian akhir. Sebenarnya kalau misalkan kita ngincer hasil yang sesuai banget, kita bisa kurangin skopnya, misalkan dari 5 sampai min 5. Itu nanti akan bisa meningkatkan akurasi dan menurunkan nilai RMS itu sendiri. Oke, terima kasih telah memperhatikan. Saya undur diri.